bahas dari sisi Jadi, sains. orang di depan saya ini hari ini mau ngomongin cinta. Oke. Starternya dia karena aku nggak tahu juga. Silakan. Ya ntar aku yang mulai tanya banyak-banyak, ya udah bisa. Oh kamu aja mungkin yang tanya ke aku. Lah, Anda yang mau bicara percintaan. Ya kayak ini apa? Coba starter. Aku nggak tahu mau Let's try. Menurut Anda ya, apakah Boy yang nggak menurut Anda ya? Ya menurutku kalau kamu tanya ke aku ya menurut aku. Berarti gini. Menurut Anda apakah cinta itu kejam untuk lelaki yang jelek? Cinta kejam untuk laki-laki yang buruk rupa. Maksudnya kejam? Nggak dapat pasangan? Bukan nggak dapat pasangan ya, lebih ke mungkin ya bisa susah terus mungkin intinya susah dapat pasangan gitu. Susah terus. Maksudmu gitu? Iya. Kalau gitu berarti nggak ada cintanya dong. Berarti bukan cinta ya? Berarti gini masalahnya aku pernah lihat video orang cacat bisa dapat. Bisa. Masih nggak itu barusan bodoh. Ya. Orang yang mentalnya autis kah atau ya disorder sebagai berbagai disorder bisa dapat. Orang yang Stephen Hawking lumpuh dapat. Dia punya. Walaupun aku lupa. Ya, bisa. Aku tahu yang bikin. Mereka sampai dapat itu loh. Iya, yang bikin ini apa namanya? Soal filosofi apa? Cinta yang nggak manusia itu akhir pas umur tuanya itu dapat pasangan. Lupa aku. Filosof apa ya? Penulis buku apa yang nggak percaya cinta pokoknya. Orang barat, lupa aku namanya. Itu juga gitu. Awal-awal dia nggak percaya cinta, bahwa cinta itu mengganggu fokusnya, terus tetek bengek banyak alasannya, tapi setelah tua itu malah dapat pasangan dan itu merubah pemikirannya pas masih muda. Itu tipe-tipe orang yang aku tidak perlu anak, habis itu pas dapat anak langsung Nah itu. Oh jadi ini, jadi rasanya itu. Orang tuh. Nah tadi pertanyaan apa? Bukan berarti nggak cinta ya? Maksudnya gini, jelek itu gimana? Itu relatif. Menurutmu jelek menurut orang lain bisa cantik, bisa bagus, bisa handsome, I don't know, bisa good looking. Nah there you go, that's the word. Gender neutral. Apakah kejam untuk apa orang jelek? Jelek sendiri itu kan subjektif. Itu benar. Menurutku cinta itu kejam untuk orang yang tidak punya teman. Jadi tidak bisa mendapatkannya atau gimana? Lebih susah? Iya, bukan punya teman, nggak punya relasi. Kayak orang-orang yang, tapi mereka cari cinta sendiri di tempat lain sih. Kayak orang-orang kayak yang di Jepang yang hikikomori, tahu hikikomori? Menyendiri. Hikikomori itu jadi di Jepang ada fenomena orang-orang karena nggak tahu ya kenapa mereka suka menyendiri, tapi beneran di kamar, hidupnya di kamar, ya, bertahun-tahun. Sampai mati. Iya, dan kadang sampai mati, dan itu ada namanya sendiri. Karena sering di Jepang tuh banyak orang mati sendiri di kamarnya. Iya. Bahkan ada jasa khusus untuk bersihin orang mati. Kamar yang hikikomori. Kamar. Jadi kadang kalau dia apartemen gitu harus ada bau-bau busuk. Nah, itu biasanya berarti ada orang mati. Cuma di kamar sendirian. Nah, mereka mungkin pakai AI, waifu. Ya wibu-wibu gitu kan cintanya sama dua. Kalau yang akut ya. Kalau yang enggak kayak K-popper. Kadang-kadang ngehalu tapi masih cinta sama yang tercapai, yang bisa dicapai. Emang itu bisa dikatakan sampai cinta kalau gitu. Yang mereka. Nah, ini cintamu maksudnya apa nih? Cinta kan suka-suka doang atau itu cinta? Lah, aku enggak suka ngomongin cinta tuh gini. Definisinya sendiri terlalu absurd ya. Tapi aku anggap kamu nanyain hari ini cinta dalam sesama manusia dan yang bukan platonis, non platonis, jadi romantis. Ya, oke. Apakah benar? Bisa ke situ. Jadi kita fokus di situ ya. Jadi cinta sama hewan, cinta sama orang tua, cinta sama itu beda orang lagi. Lain itu skip. Kita ngomongin antara dua manusia. Lawan jenis. Belum tentu lawan jenis betul ya. Oh ya bisa. Romantis berarti akhirnya ada seksual. Ada hubungan seksual. Ya, dan kalau gitu sama hewan juga bisa. Iya, benar. Kan? Ada, men. Itu. Nah, ini apa namanya? Tadi jawabannya jadi nggak kejam juga, maksudmu gimana? Dan cintanya aja belum ada. Kalau ke orang miskin, cintanya orang miskin kejam nggak? Orang miskin. Sampai bikin anak tapi dia ntar
Nah, makan aja susah gitu loh. Nah, sampai bikin anak. Apa yang mikirin cinta gitu loh? Iya gak sih? Oh shit, tapi kalau kayak gitu jadi bukan cinta ya, kayak ada kan orang-orang yang cuma dipaksa nikah terus jadinya, atau bahkan dipaksa untuk punya anak terus anaknya banyak, itu kayaknya bukan cinta. Tapi kalau gitu itu apa? Masa kebutuhan seks doang kan? Tapi kan mereka nikah paling nggak on paper paling nggak KUA, habis itu ada upacara lain-lain, nikah mana ya. Tapi kalau gitu gimana? Oh, aku punya teori tadi yang aku mau bahas itu, cinta itu kadang tumbuh dari kebiasaan. Maksudnya gini, anggap kamu nggak milih nih, kebetulan aja Dapat. bukan dapat, kebetulan aja tinggal di sekitar, terus di satu lingkungan yang sama, satu satu komplek yang sama. Selama kelamaan, walaupun dia mukanya jelek dalam relatif dari di influencer lah, di di industri media entertainment, lama-lama ya itu glow up sendiri. Yang glow up itu maksudnya orangnya. Pandangan kita ke? Oh, pandangan dia ke kita ke dia. Anggaplah ada siapa Budi itu lagi-lagi, jangan Ge. Rihanna aja. Dewi biasanya. Wis Dewi ada Dewi Budi, nih. Dewi kan C-nya ABC biasanya. Ada Dewi. Satu komplek. Muka-muka bisa aja. Tapi karena kebiasaan di situ lagi. Karena kita terbiasa ngeliat muka dia, kelihatan friend, dan mungkin tahu 1-2 hal tentang dia. Jadi probabilitas untuk cinta itu lebih naik. Nah, apakah berarti kalau misalnya besok ada Lisa Blackpink datang terus deketin kamu lebih milih dia? Kayaknya lebih milih Lisa Blackpink deh. Itu ya. Aneh. Tapi. Iya. Kalau misalnya kamu makin dekat, akan ada threshold. Ya. Dimana kamu kenal si Dewi, oke? Sampai Lisa Blackpink pun kalau kenalan sama kamu nggak tertarik. Oke, dia memang cantik, tapi apaan? Siapa ini? Backgroundnya dia apaan? Oh, berarti sampai titik bukan ini ya? Bukan lagi nggak sebatas fisik ya. Dia udah sampai nyari backgroundnya, terus mungkin sifat-sifatnya, terus karakter. Karakternya. Iya. Jadi ini yang mungkin kalau mau disingkat, kalau kamu ngerti karakter seseorang sampai pada suatu titik, mungkin fisik udah nggak relevan lagi. Iya. Tapi kuncinya itu perlu ada tipping point. Oke. Jadi kamu kalau tahu karakter orang baru karena karakter nggak ada satuan. Beda biasanya. Anggaplah kamu ngerti kayak kenalan dah sama 1 tahun gitu, sama 5 tahun gitu kan. Beda. Kadang-kadang kan manusia gini loh, kalau sebenarnya ngobrol sama teman, ada yang bisa langsung terbuka, ada yang emang pelan-pelan toh. Dirinya buka frekuensinya juga beda. Itu apa yang diomongin juga beda. Iya, makanya itu juga ngaruh. Jadi banyak variabel. Tapi ini itu, jadi ada personal, kamu kenal sama personal sama kenal fisiknya itu beda. Nah, oke. Dan kalau kamu kenal personal sampai dalam, suatu hari nanti fisik nggak relevan. Paling nggak itu yang aku pikirkan. Dan itulah mengapa orang-orang yang difabel, difabel, iya kan difabel kan? Iya, difabel. Difabel terus yang sindrom apapun itu mesti orang-orang yang menikah walaupun normal. Kan biasanya gara-gara merawat gitu maksud kamu? Enggak juga. Bukan karena merawat, tapi karena ngerti personal dia. Oh, oke. Entah nggak harus merawat juga. I don't know. Mungkin dia Stephen Hawking perawatnya bukan sih? Nggak tahu ya. Maksudnya di Stephen Hawking juga kita nggak bisa ngambil dari Stephen Hawking doang. Iya. Tapi intinya itu, jadi kalau kamu ngerti personalnya, cinta tuh nggak harus dari fisik gitu loh. Masalahnya gini, ini meme doang ya. Ini meme, nggak tahu di Indonesia banyak nggak, tapi kalau di Reddit sama sosmed yang luar, yang komunitas luar lah, yang pakai bahasa Inggris lah, itu sering ada meme. Kalau ada, gimana cara jelasinnya? Agak vulgar juga sih. Agak vulgar. Intinya, kalau kamu ngelihat perempuan secantik apapun itu, tapi kalau dia kelihatan, like ya LGBTQ+, yang tanda kutip gila lah. Ya. Kamu ngerti sendiri. Karen, versi Karen. Oke. Karen, meme-nya kan Karen. AWK. Mending nggak usah berinteraksi. Sebenarnya lebih vulgar dari itu katanya, tapi intinya gitu. Nggak usah berinteraksi sama orang yang cantik itu.
Karena dia tahu personalnya bakal kayak gimana. Nah iya. Ya. Balik yang tadi ya, yang apa namanya? Yang konsep terbiasa itu orang Jawa emang juga udah ini dulu kan ada peribahasa tuh. Aku juga kayak udah pernah ngomong ke kamu kayak. Enggak tahu apa. Witing tresno jalaran suko kulino. Ya cinta datang karena terbiasa. Jadi itu maksudku. Iya, udah ada pepatahnya. Orang Jawa, iya. Itu pepatah. Jawa. Jadi iya pepatah Jawa. Jadi orang dulu itu kan perjodohan tuh. Terus perjodohan itu mesti cinta yang terpaksa enggak sih? Harusnya enggak sama-sama cinta. Jadi orang dulu itu kan konsep cinta sama-sama cinta kan mungkin baru-baru ini yang pemuda-pemuda terus ya enggak, Romeo Juliet itu udah lama banget. Oh iya. Apa kamu langsung tak? Emang sampai nikah? Enggak kan? Emang sampai nikah? Enggak. Paling enggak sampai mati bareng. Tapi kan udah lama, udah ada gitu loh idenya. Raja sama ratu aja biasanya enggak ini dia antara urusan kekuasaan, bisnis. Nah, kan selir. Kalau raja juga, kan selir. Biasanya kan rajanya yang milih juga ceweknya tinggal mau doang. Iya, tinggal. Iya. Kalau sebenarnya antara anak raja sama anak ratu kan biasanya kepentingan orang tua buat ini memperluas diplomasi kan. Iya, diplomasi. Politik lah. Nah, iya. Nah, orang-orang dulu gitu katanya banyak yang diperjodohin tapi akhirnya langgeng-langgeng aja ya mungkin karena terbukaan kayaknya itu. Kalau dua orang baik dimanapun itu. Kalau kamu jodohin paksa, suatu hari lagi nanti dia tumbuh deh cintanya tuh. Sesimpel itu. Kalau sama-sama ini ya harusnya ya. Yang penting orang baik yang baik, nggak ada orang gilanya, nggak ada orang psikopatnya. Ini kamu jodohin plek, just average guy, just being life, just doing life, just normally, no crime. Kayaknya jadi aja. Ya, dan mukanya standar lah, jangan sampai yang bau. Iya sama lah ya, sama ya mungkin bisa sih. Mungkin bukan muka ya, betul ya, kayak kebersihan kesehatannya normal. Kayaknya psikolog bisa normal terus ya. Kayaknya ya jadi aja kalau paksa, tanda kutip paksa, karena mereka adab sendiri dan memahami satu sama lain. Kalau udah tinggal itu kan matter of time. I don't know, maybe I'm wrong. I mean, I'm a virgin. Itu dia. I'm a old virgin. Anyway, shit. Kalau dari nggak tahu ya, kalau pandangan saya, kalau anak muda sekarang itu malah nyarinya kalau masalah cinta itu ke rata-rata malah nggak ke nikah loh. Nggak tahu ya, mungkin gara-gara seumuran aku ya. Dia kayak lebih fokus kalau sebenarnya emang pacaran itu lebih ke kayak makan bareng, terus nonton ke bioskop, terus apa lagi ya, chattingan, sleep callan sampai malam, tidur sampai tiduran. Nggak tahu apa sleep call itu jadi konsepnya nelpon malam sampai pagi nggak dimatiin. Jadi dengerin orang ngorok. Ya gitu memang ada. Kamu baru denger lah, itu dia. Saya makanya cerita tuh. Itu ada konsep itu. Itu bisa ya mungkin dari jam 10 sampai pagi itu masih nyala. Ya jadi dengerin semuanya cowoknya ngorok ya berarti ceweknya dengerin lewat telepon. Iya ada itu konsep itu. Makanya itu. mungkin scarcity juga ngaruh kalau kita ngomongin relevan untuk zaman sekarang ya. Kalau dulu pilihanmu itu cuma 150 orang di kampung, yang setengahnya itu udah laki-laki, setengahnya lagi udah bapak-bapak atau ibu-ibu, dan yang seumuran kamu mungkin cuma ada 1/4. Tapi sekarang tinggal buka Twitter, mutualan. Instagram dong. Instagram, yang fotonya Twitter, filter. Aduh, sosial media apapun itu, mutualan, kenalan, atau Tinder, atau yang baru. Ada baru startup baru yang deket sama Tinder. Bedanya cewek yang mulai. Oh, ada Bumble. Oh ya, yang gambar ini ya, lebah ya. Nah, kalau Tinder kan laki-laki biasanya yang proaktif. Kalau Bumble sengaja dibuat perempuan. Nah itu opsinya banyak. Jadi ya seperti biasa, quantity over quality. Nah aku tanya balik yang tadi ya, kenapa itu yang tadi itu kebiasaan itu pacaran, yang saya tahu teman-teman saya dan itu lebih ke nggak menjurus ke nikahnya malah gitu loh. Iya, for fun gitu. Iya, dia malah kayak ya status mungkin, I don't know man. Bukan terlalu banyak ini ya. Kamu pertanyaannya salah sih kalau aku. Tapi kalau tanya tebakan gue ya. Kenapa nggak kayak mungkin kenapa nggak
ini mungkin belum serius ya kayak ya. Jadi dia lebih ke hubungan yang emang nggak nyari belum sampai nikah ya, Iya, buat pelajaran mungkin bisa jadi. I don't know, kalau orang dulu itu kalau deket ya udah niatnya mau nikah. Kalau mau pacaran itu kenalan dulu, kalau cocok ya udah habis itu nikah. Tapi kalau sekarang dari ceritamu sepertinya pacaran cuma for fun, nanti ganti lagi, Nah, ganti ya lagi, itu. I don't know. Nah, status biar di sosial media Pamer berarti bedanya. Ada dong, maybe. Ada men. You tell me. Mungkin yang akhirnya malah kayak gimana ya? Mungkin naiknya perceraian di Indonesia bisa jadi salah satu faktor. Apa? Itu tadi. Jadi dia nggak fokus mungkin kayak edukasi orang nikah kan ada edukasinya tuh, kayak hubungan rumah tangga itu ada. Ya enggak, kalau perceraian datanya udah jelas ya, itu karena masalah ekonomi. Oh itu ekonomi juga ya berarti. Jadi keburu nikah, nggak tahu ya, nggak bisa gitu juga. Mungkin. Kayak didik anak kan itu bisa dibicarakan. Ya, kalau parenting memang harus ada kelasnya dan seterusnya. Tapi kan kita ngomongin cintanya sekarang. Iya, benar. Ya. Jadi Tapi kalau gitu berarti cinta itu removable dong. Ini nikah nih, pacaran, oke, nikah setuju, oke, love life. Nah, habis itu ekonomi hancur, cerai. Removable nih cinta, atau itu bukan cinta sejati? Nah, apa itu cinta sejati? Nah, itu sejati didefinisikan. Kalau cinta sejati, ini aku paling suka quote dari anime udah agak lama, namanya Gintama. Itu apa? Gimana itu kata-kata? Jadi dia bilang, cinta sejati itu, yaitu kamu menyukai orang seburuk apapun dia, terlepas dari perawakannya, dan termasuk ini agak kotor ya, termasuk apapun yang dia keluarkan. So what the fuck? Tapi make sense. Bang ini sakit, lumpuh. Oh iya, tiduran, dia nyewokin gitu ya? Nyebokin ya. Would you do that? Make sense sih. Besok ketabrak derpam, God forbid, mukanya hilang setengah kebakar. Iya. Would you lover? Masuk akal. Would you lover? Iya. Harusnya kalau emang cinta sejati mah harus. Dia kena penyakit, God forbid, kanker, rambut hilang semua, botak. Would you lover? Iya. Oh, kadang-kadang kan that is true love. Iya. How do you know? Crisis. Iya. Kadang-kadang kan juga ada yang beberapa laki-laki yang nggak mau nikah lagi setelah istrinya meninggal. Itu juga. Mungkin itu true love. Tapi kalau itu, aku punya argumen. Kenapa perempuan yang udah perempuan atau laki-laki, pokoknya janda atau duda, Ya. kenapa bisa menikah lagi? Karena manusia tidak seunik itu. Seunik itu. Jadi aku hidup dah cukup lama untuk mengetahui ada beberapa orang tuh vibe-nya sama aja. Bukan sama, mirip banget. Kayak kamu ngeliat orang, gak usah kenalan. Oh ini tipe kalau orangnya kayak yang dulu aku pernah kenal. Gak tahu ya kalau kamu ya. Personality gitu. Nah, gak cuma personality, kayak struktur muka. Kayak gimana cara jelasinnya? Jadi kamu nih, kenalan nih. Tapi kadang-kadang emang gitu sih. Enggak tahu ya, bentar, tak jelasin dulu. Iya, oke. Jadi nih, kamu baru kenal. Ini ada namanya Budi. Budi baru hello effect nih. Dari mukanya, dari cara geraknya, oh ini tipikal orangnya gini. Ya. Dan ternyata biasanya nggak selalu benar, sekali lagi nggak selalu benar. Tapi biasanya itu benar. Iya. Dan, kayak dilihat dari mukanya, ini orang ngeselin itu biasanya. Nah, itu juga ada yang ngeselin. Gitu. Ada kamu ngeliat, wah ini kayak orang baik banget. Itu ada. Itu biasanya karena memori dari lampau dan nggak selalu benar. Iya. Tapi biasanya memang benar. Nah, janda duda ini kalau dapat pasangan kemungkinan nyari yang feature-nya sama. Entah dari personal, entah dari muka, dari fisik ataupun personalnya. That's it. Jadi cinta itu penting nggak? Jadi balik lagi nih. Apa? Bahas cinta. Ini cinta itu aslinya penting nggak? Dari evolusi. Dari evolusi. Kebutuhan manusia nggak, wis? Kebutuhan ya. Butuh nggak manusia dalam hidup? Yang pasti manusia perlu sosial. Tapi kalau cinta nggak. Eksklusif cintanya secara romantis nggak. Nggak, berarti bukan kebutuhan. Kalau nggak, orang-orang yang kayak yang religius itu pas semuanya mati dong. Kan mereka nggak cinta romantis, nggak ada. Oh iya, Cinta platonis saja nggak ada, yang lawan jenis ya. Romo-romo. Kalau di Islam kayaknya ada kan, yang nggak nikah sama sekali. Nggak tahu malah. Nggak tahu. Dia malah mencintai banyak wanita tuh.
Kan kiai-kiai ustadz istrinya 4 biasanya. Ya. 2. Poligami itu terkenalnya kalau di Islam. Bentar, nggak tahu ya, aku salah ingat tapi kalau kayaknya ada semacam romo gitu tapi Islam. Jadi nggak beneran nggak nikah, fokus untuk Ibadah. belajar agama atau ibadah. Bukan kebutuhan primer berarti. Sekunder lah. Sekunder. Tapi kalau sampai ujungnya nikah, itu harusnya cinta itu bukan prioritas utama berarti. Tapi nikah itu kan cuma perbedaan sosial. Kamu tahu di Swedia pernikahan tuh nggak nyampe 50%. Tapi kebanyakan emang nggak nikah. Tapi punya anak juga. Iya. Jadi menikah, nggak menikah. Jadi tinggal bareng, punya anak. Tapi nggak ada surat nikah gitu, nggak upacara nikah, nggak. Ya udah, cuma hidup. Ya. Iya sih. Jadi itu cuma Asia kayaknya yang biasanya nikah. gitu. Amerika kalau nggak salah juga gitu. Yang penting ngurusin anaknya. Soalnya kalau mau cerai juga ntar ngurusinnya ribet. Iya. Terus Balik biasanya laki-lakinya bayar berapa? Benar-benar. Kalau mau cerai untuk tunjangan yang perempuan kan? Yang jelas, yang kebutuhan biologis seks ya itu kayak jelas. Ya kalau itu mah nggak usah nikah. Makanya sama itu. hewan aja juga bisa kalau itu. Waduh. Ada kan? Kamu. Ada jininya. Aku kadang-kadang ngelihat berita kayak kadang-kadang muncul ya sebenarnya dari meme sih. Benar. Dari meme ada berita. Beritanya tak cek beneran ada. Yang biawak lah, yang kambing lah, yang ayam. yang dokter Tirta juga dokter siapa itu yang di podcastnya Dedi juga ngomong pasiennya ngaceng kalau lihat biawak. Tapi ya aku nggak bisa cerita detail. Manusia tuh kalau kamu lihat brainwash, entah sengaja atau nggak sengaja, bisa. Dinding nih, kamu mau tertarik ke dinding secara seksual, bisa. Literally cuma dinding. Kan ada tuh yang nikah sama Eiffel Paris kalau nggak salah loh. Tembok mana gitu ada kan? Terus apa? Dia melakukan seksual itu? Enggak lah. Aku ngomonginnya seksual. Oh, seksual. Jadi kamu ngeliat sendalmu sendiri. Kalau emang kamu niat, terus kamu kamu brainwashing diri kamu sendiri, bisa. Matter of time. Ya. Tapi yang kalau jangan lah, aku jangan kalau aku ngapain? Sama sendal sendiri, I don't know. Masih banyak wanita boy. Benar-benar. Apalagi ya? What's next? True love, done. Oh, True love. cinta pada pandangan pertama. Ya itu gimana itu? Itu mah Hello Effect. Ada nggak menurut Anda? Ada Hello Effect, done. Selesai. Hello Effect, sesimpel itu doang. Iya seperti yang kamu bilang tadi kan. Cantik gitu. Tipenya. Nggak harus cantik. Tipenya. Mungkin suatu kan manusia kan memori kan dari berbagai pengalaman di masa lalu ya. Iya. Mungkin ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ketika kamu dapat sesuatu yang baik, kamu lihat muka orang yang ngasih sesuatu yang baik itu, ya itu kerekam di otak. Oh berarti kalau tipikal orang gini, mukanya gini, itu kemungkinan besar baik. Nah iya. Nah, jadi parameternya berubah, parameter probabilitasnya. Ya oke. Nah kalau misalnya orangnya yang melakukan nakal atau buruk atau dan aku ngomong kayak gini tuh muncul di kepala tuh muncul, oh ini muka-muka orang yang ngeselin tuh ada muncul. Dan itu akhirnya membuat itu kesimpulan. Jadi kayak AI kalau dipikir. Jadi kamu ngelihat orang, oh ini di otak tuh langsung otomatis parameternya ini kemungkinan besar 60% baik, 70% baik. Jadi kalau jatuh cinta pada pandangan pertama, mungkin kamu ngelihat orang, 90% kayaknya ini orangnya baik. Don. Halo Effect. Simpel itu ya. Paling nggak teoriku. Nggak tahu source-nya dari mana. Cari source-nya. Lagi boleh ini kan emang nggak saintifik, nggak bisa dicek juga. Atau mungkin bisa, ada namanya. Ya, tapi langsung cinta. Cinta aja tadi definisinya susah toh. Apakah cinta genetik? Apakah cinta genetik? Itu susah sih. Gini. Kita hasil cintanya kedua orang tua kita bukan? Nggak tentu juga. Kan kita bukan hasil cinta, hasil ngewe. Shit, bahasanya terlalu. Iya, kasar ya. Becet seru. Perlu nanti sensor. Nanti tinggal diurusin. Enggak. Aku tadi mau bilang apa kan? Aduh. Yang ini. Bukan. Barusan kan aku hampir mau ngomong sesuatu juga. Hilang. Man.
Apa? I need some rice. Oh, apa tadi? Kepotong, sorry. Apa tadi apa sih? Hasil cinta kedua. Bukan, sebelum itu lagi. Lupa. There you go. Ini. Cinta, jatuh cinta pada pandang pertama, halo efek. Oh, genetik. Ayo genetik. Kalau orang tuanya bestiality, apakah anaknya ada genetik untuk bestiality? Dong enggak? Itu gimana ini? Nih, ini ada orang tua nih. Dia ngewe kambing. Oke? Ini ada anak, nggak usah ngelihat orang tuanya. Anaknya udah diselamatkan, oke? Apakah dia secara genetik ada kemungkinan untuk bestiality? Walaupun udah dipisah gitu. Nah, karena kalau ngelihat kan, kalau deket Iya, kan bisa otomatis. mimikri kan, Iya, bisa iya. ngelihat kan, imitasi kan. Tapi kalau udah dipisah, udah diselamatkan, ini emang orang tuanya gila ceritanya. Apakah dia punya tendensi Enggak untuk sih, bestiality? What is it? Harusnya Tahu nggak dari mana? Tahu dari mana? Kenapa Anda bisa yakin sekali? Happiness genetik loh. ya? Itu mungkin beda topik ya. Nah, kalau dibahas panjang banget. Apa? Sama yang happiness genetik ini nyambungin Apa? apa sama? Ya happiness kan part of love. Love, iya benar sih. Gimana sih? Munculin ya. Kalau dari aku ya, aku kan tanya-tanya keluarga aku tuh. Yang pacaran dari bapakku itu, ibuku sama bapakku nggak pacaran. Langsung nikah? Kan mungkin kayak sedesa terus ngeliat kayak cocok ya bener terus. Oh, berarti kayak tadi. Jadi scarcity, hello effect don. Nah ya itu terus kenalan terus lanjut nikah serius sudah. Tanteku yang nggak tahu tapi yang satu itu satunya harusnya nggak Islami banget ya nggak tahu ya. Yang pokoknya yang tak tanyain itu. Tapi di Islam ada pacaran, ada cara pacaran kan kalau nggak salah. Itu lebih. Oh, nggak tahu ya, nggak tahu. Itu kenalan. Oh, Ta'aruf kenapa? namanya kan ta'aruf kalau nggak salah. Itu kalau mau nikah. Ta'aruf itu kenalan, ta'aruf. Jadi sebenarnya aku tertarik sama cewek ini tadi. Terus Hello effect chat. Terus aku ngomong ke keluarganya biasanya. oh jadi nggak langsung ke Ceweknya nggak langsung. Oh, Aku mau sangat kenalan. konservatif dan tradisional. Iya, aku mau Itu kenalan. sering? Tapi kayaknya enggak deh. Zaman sekarang nggak ada. Oh, jadi cuma dulu doang ya. Tadi kayak tradisional. Sekarang lebih ke langsung DM IG nggak sih ya? Biasanya main tembak gitu nggak sih? Nah ya bisa jadi itu. I don't know. Jadi itulah konsepnya kayak kenalan. Kalau udah kenalan, biasanya boleh ngobrol 2 orang, tapi harus ada yang mantau dari jauh. Gitu. What? Iya gitu. Surveillance. Biar nggak ini apa namanya nggak berduaan doang, nggak boleh kan dalam Islam berduaan cewek cowok. Yang ketiganya kata Paling Islam. enggak secara teori gitu ya. Itu Itu. enggak tahu itu kompatibel untuk zaman sekarang. Itu enggak yang Tapi make sense itu konservatif. I get it kenapa dilakukan kayak gitu. genetik itu mengaruh nggak tadi yang aku? Oh, tadi genetik ya. Kan aku keluargaku rata-rata nggak pacaran semua. Yang pacaran paling 1-2. Terus aku yang didoktrin, aku didoktrin sama orang tua aku. Ya kalau bisa Pacaran ya? enggak ya? Kadang-kadang pacaran itu kayak menurutku ngabisin waktu sama tenaga gitu loh. Kalau aku sekarang ya. Terus ntar sebenarnya kamu udah terjebak dalam waktu pacaran tadi, cinta-cintaan. Endowment effect. Nggak bisa move on, susah. Padahal nggak cocok. Itu ya, terus yang jelas kalau udah sampai lama, itu kayak kamu eman-eman gitu loh. Paham nggak sih? Buang-buang waktu ya? Ya buang-buang waktu jadi. Iya, kayak eman-eman. Ini nggak tahu ya di real life ada nggak ya? Bentar lanjutin. Kayak eman-eman gitu loh, kayak aku udah ngeluarin jadi kejebak tenaga waktu terus udah duit. Nganu personalitiesnya nyebar ke orang itu kayak ada banyak secret iya ya itulah. Jadi kayak hal pribadi yang keluar. Terjebak dari keadaan yang aku jadi rugi. Ya benar sih rugi. Tapi kan hal pribadi untuk keluar kan untuk trust. Benar itu ya. Untuk nandain trust, kamu trust dia trust kamu. Paling nggak secara teori gitu. Sop. Tapi nggak tahu ya bisa dipraktekkan di real life nggak? Aku lupa film lama ini tahun 70-an 60-an film Amerika. Jadi ada karyawan suka sama teman kerjanya yang perempuan.
Kan? Karyawan sama karyawan berarti. Karyawan yang perempuan kok. Karyawati. Karyawati sama Karyawan. Ya satu karyawan. kantor gitulah. Iya sama teman-teman kantor ya. Nah, itu langsung dia deketin. Apa kamu ada 5 menit? Tak kira dia mau ngapain itu kan? Duduk. Anak berapa? Jalan-jalan kemana? Nikah kapan? Apakah perlu? Jadi Wow. masalah finansial gimana? Ekstrim banget, gila. Aku ngeliat itu, wow. Wow. Film Super efisien, super efisien. Tapi sayangnya film. Iya. Tapi kalau ini bisa dipraktikkan, walaupun mungkin nggak pure ya. Efisiensi, man. Bener. Dan itu make sense kenapa? Make sense. Kalau kita mau nikah kan kita perlu ya, semuanya langsung Semua. iya langsung aja Iya, kan. langsung aja. Dan Itu semua poin. itu nggak ada yang vulgar gitu nggak. Enggak, benar. Dan yang praktis aja gitu loh. Iya kalau emang nggak mau dikasih tahu ya nggak usah aja. Nah, silahkan kamu coba kayak gitu ke orang Yang Dewi saya tertarik yang baru ketemu gitu. Kayak bisa loh. Tinggal aku ya berani apa enggak ya? You have Tanya. balls of steel. You have to get some balls of steel. Ya harusnya ya mending kayak ada rencana nikah kapan? Terus keuangan gimana Apakah perlu dibagi? Apakah sendiri-sendiri? Apa ada penyakit kamu? Penyakit seksual atau apa? Kayak itu kayaknya terlalu pribadi, tapi Lah kita kan kalau sebenarnya emang mau selanjutnya nikah kan kalau terus sampai punya anak kan itu kalau di filmnya beneran lagi rame-rame gitu sih. wow. Jadi umum gitu. Jadi kayaknya lagi istirahat gitu loh. Oh iya, istirahat di istirahat kantor biasa kantor lah. ya, ya. Nah dia beneran duduk bener. Terus ceweknya kayak jawab aja, casual aja. Enggak yang langsung what the fuck ilfil, lu? ngapain itu? Enggak yang gitu. Dia langsung jawab, saya lebih suka ke Hawaii dan sepertinya kita tidak akan cocok. Terima kasih. Tapi itu jabatan. Itu aku ngangkat lihat itu. But imagine if a story as simple as that. Nek dari dosenku, aku pernah diceritain nggak tahu ya bener apa nggak ngomong sendiri. Kalau pas kuliah dia nyebar kayak kriteria cewek yang dia pengenin. Terus dia ngasih ke cewek-cewek yang sekiranya dia cocok. Terus dicentang-centangin, nyuruh nyentangin. Pondokan apa bukan? Dia pokoknya dia nyari yang ceweknya pondokan, terus lulus apa banyak pokoknya. Terus nyentang-nyentangin. Pondokan apa? Pondok asrama boarding. Oh, boarding school. Boarding school yang itu. Apa boarding school? Oh, biar pure ya? Iya, mungkin biar pinter agama terus ngajarin anaknya pinter ngaji kan enggak tahu. Oh, religius ini. Iya, itu. Terus harus apa-apa. Terus dapat sih tapi ngomongnya ceritanya gitu, nggak tahu realnya zaman dulu. Ya, itu make sense. Cuma masalahnya gini, apa yang kamu inginkan belum tentu apa yang kamu butuhkan. Nah, itu juga ya. Waduh. Kayak kamu, ya kalau kamu ditanya gitu, aku pengen Lisa Blackpink. Iya. Semua ya benar sih. Gimana? Iya benar. Aku juga butuh ya Lisa Blackpink ya, cantik iya. Tapi kurang sih putihnya, aduh. Lihatlah di depan saya ini ada seorang misogini. Silakan, Del. Flat. Aduh, ntar dihujat fans Korea ini. Aduh, man. Kalau terlalu menurut gue sih kompleks. Ya. Itu kayaknya sedikit berlebihan, I don't know, man. Tapi ya yang bahas yang sebelum tadi aku udah ngomong yang apa namanya? Apa. Ini. Jadi orang ketika namanya bercinta aja lah ya, bukan seks ya. Bercinta itu yang sama-sama mencintai itu nggak rasional. Jadi otak itu kalau apa namanya? Kalau rasional nggak masuk dong ya. Masa gini, otak kan by definition emang rasional dan nggak rasional. Emang gitu ya? Kamu ngelihat orang nih, ngelihat si Dewi nih. Kamu kan nggak sistem duanya nggak jalan. Mukanya seperti ini, matanya sipit enggak, terus hidungnya. Kamu lihat susulan set. Oh, ini kayaknya cocok. Oh, ini kayaknya cantik. Iya. Itu kan sistem satu yang jalan insting. Dan insting emang gak rasional. Sampai punya anak gitu kan juga cinta. Hormon cinta, oksitoksin itu juga gak rasional. Kamu gak bisa kontrol. Keluarin hormon oksitosin. No. Walaupun kamu bisa training kayak aku bilang tadi. Ini dinding. Aku cinta dinding. Ya kamu brainwash self brainwashing gitu. Habis itu I don't know, kamu masturbasi gak dinding. Ya, itu bisa kan kalau di training. Itu kamu training kayak gitu tiap hari. Okay. Maybe it works, I don't know, man. There you go.
Random aja sih. Terus kalau yang ini itu bahas juga laki-laki ketika enggak bercinta apa ya? Ya bercinta lah bahasanya. Hormon estrogennya naik. Sementara kalau cewek itu yang testosteronnya malah naik. Nah, I don't know about that. Terus efeknya apa? Kalau ini research atau paper? Ini dokter neuron tadi yang ngomong sih. Oh. Jadi dia, kata dokter. Dokternya itu jadi tesisnya dia tesis yang ngomongnya kalau cowok pas cinta jadi lebih emosional, memperhatikan ceweknya, terus menyayang-nyayang. Itu kan aslinya sifat cewek nggak sih? Nggak. Terus kalau ceweknya jadi gimana? Ceweknya jadi ngatur-ngatur cowoknya. Oh, oke. Makan. Make sense. Jadi terus suruh sholat, suruh rajin, suruh bekerja. Iya. Jangan menganggur. Cari uang buat saya gitu. Itu katanya seperti itu. Tapi it makes sense. I'm not sure if it's right. Nanti aku coba lihat papernya. Itu silakan project sendiri. Nah, ya itu kalian pendengar mau mendengarin. Saatnya membahas yang paling dibenci dan disukai orang. LGBTQ+. Apakah itu cinta? Ya, beda lagi itu. Sama nggak sih kalau cinta sesama lawan jenis kalau secara enggak ya? Apakah itu genetik? Nah. Kalau orang tua gay, dan by the way, kalau orang tua gay sekarang masih bisa punya anak pakai IVF, jadi donasi sel telur, itu bisa. Atau transplantasi rahim juga bisa. Wow. Jadi canggih, Bo. Nggak cuma adopsi doang ya? Iya, nggak cuma adopsi juga bisa. Jadi kalau genetik, kan kalau sel telur bisa dong. Genetiknya masih ada dong. Nah, apakah anaknya juga bisa gay? Bisa. I'm not sure, tapi kalau ke gay, kebanyakan itu biasanya imitasi atau trauma. Iya, kalau gay ya. Kalau itu bisa kan tadi gay ini konteksnya ya homo ya. Gay homo jadi bisa lesbian sama. Iya. Sesama jenis yang penting toh. Ya gay. Iya. Kayak yang tadi kamu ngomong dong, kalau semane bisa saja genetik kayak semane kamu ngomong tadi di brainwash sama orang tuanya untuk kamu itu gay, kamu itu gay. Kamu cinta laki-laki, kamu cinta laki-laki. Ya, itu kamu bisa. cinta perempuan sama walaupun perempuan. Walaupun enggak secara direct gitu ya, mungkin kayak didandanin laki-laki. Nah, terus disuruh main sama laki-laki. Ya, nurun harusnya. Enggak tahu main genetik lah. Genetik tuh kalau genetik tuh artinya terpisah pun tetap ya? Tetap berpengaruh. Kalau itu kan mimikri lah, imitasi lah. Ya doktrin lah. Apapun bahasanya. Iya. Kalau transgender gimana lagi tuh, men? Zaman sekarang aneh-aneh. Oh, by the way, aku baru tahu transgender ada 2. Jadi bisa perempuan yang transplantasi penis, atau laki-laki yang suntik silikon biasanya bukan suntik silikon lagi biasanya terapi estrogen. Jadi dia minum estrogen banyak, hormon estrogen banyak, terus emang buah dadanya tumbuh. Dan ternyata itu beda. Apa beda gimana? Laki-laki tumbuh buah dada sama perempuan transplantasi penis. Beda itu, walaupun wujudnya jadinya sama kan penisnya. Iya. Punya buah dada, punya penis. Cuma yang satunya awalnya perempuan, yang satunya awalnya laki-laki. Terus apa itu yang Ya itu aku cuma baru tahu kalau transgender itu ternyata sekompleks itu. Ya emang itu kan gitu kan, transgender itu switching toh. Iya, cuma maksudnya by the way, ada lagi yang perempuan terapi androgen sama buah dadanya dicopot. It's so weird to do people do that, man. Jadi kalau misalnya ada kalau yang jarang itu malah cewek ke cowok harusnya. Apa? Cewek ke cowok kayak. Kalau di Indonesia emang paling banyak itu kan, paling gampang kan, tinggal buah dada tambah. Kan? Iya, kayak dimotong sama suntik payudara. Kayaknya nggak dipotong deh. Makanya trap kan. Dimasukin gitu. Hah? Dimasukin gitu. Apa yang dimasukin? Ya penis ya. Kata kamu nggak dipotong, dimasukin ke dalam gitu. Enggak, ya beneran dibiarin. Kan trans. Itu udah trans sudah maksudnya. Oh. Ya. Maybe I don't know, man. It's so weird. Man. Jauh sekali ini ke LGBTQ. I miss the old days, man. Tapi kayak gitu orang kan
cinta mereka ngaruh nggak ya? Berubah gitu nggak ya? Kayak ini kamu laki-laki nih, terus trans. Bukan kamu, Budi laki-laki, terus trans. Hormonnya berubah dong. Ini, kamu lanjutin dulu aja. Hormonnya berubah. Terus apakah dia jadinya nggak suka perempuan lagi? Otomatis karena biologinya juga berubah. Harusnya I don't know. Hanyalah pertanyaan. Harusnya berubah kan? Harusnya Anda siapa? Harus mungkin. Ya kan, mungkin Nah. ya mungkin kan itu kan kamu udah trans aja kan udah ini kan. Udah kepingin jadi cewek yang mencinta enggak harus juga enggak nganu juga. Kalau gitu Sama sih. gini. Ada by the way, anak-anak sekarang bisa dipaksa loh. Bukan dipaksa, Kamu karena masih kecil. Bukan didoktrin gitu. Jadi anak-anak mungkin 13-14 tahun itu udah transgender, dia paling nggak di Amerika ya. Dan mereka nggak bisa balik. Dan beberapa ada yang nyesal, nggak tahu berapa persen. Gara-gara Ya orang tuanya. medsos gitu. Oh enggak. Ada yang medsos, ada yang orang tua. Nggak bisa balik. Iyalah, udah trans. Kalau di Indonesia itu sempat ada yang umur 9 tahun itu cewek terus beranjak dewasa itu keluar penisnya. Kalau itu intersex beda lagi. Iya, Kita itu ngomongin memang yang ada biologi yang kan? sintesis ya. Kalau Itu. intersex memang sekitar 1%, nggak nyampe 1% malah. Udah Jadi sampai- memang dari kecil Gak sempurna ya caranya. Belum sempurna. ya campuran jadinya. Campuran. Bas. Dan intersex sendiri macam-macam. Ada yang beneran punya 2, ada yang satunya nggak tumbuh, nggak berfungsi, dan nggak tahu detailnya. Itu penyakit apa bukan? Bukan juga. Ya bisa dibilang cacat mungkin. Ini tadi balik yang apa Genetik tadi kan? kamu bahas. Aku ada temanku. Sumpah aku nggak ada teman gay ya. Aku nggak ada. Temannya temanmu. Iya. Iya, boh. Itu dia Gay. suka Oh, laki-laki. Ngomongnya dia tetap mau nikah. Dia yang jadi objek wanitanya, jadi yang ditusuk. Jesus fucking Christ. Terus? Ya dia ngomongnya tetap mau nikah dan tetap pengen punya anak. Ngomongnya gitu. Anaknya dari? Ya enggak, Adopsi nikah sama ya? cewek. Maksudnya dia tuh kepinginnya tetap tobat. Terus menikah sama cewek, terus punya anak. Kepinginnya gitu. Sekarang tapi kelakuannya ditusbolin, ditusuk-tusuk. Ya apa bahasanya? Ya Berarti kan otomatis berubah dong. Persepsi cinta apa tadi yang kata kamu? cintanya ya, ke laki-laki atau perempuan. Tapi emang orang gay itu harus terapi kalau emang. Cuman kalau ini cerita dari pamanku. Nah. dia emang suka travel gitu kan. Oke. Udah cerita lama sih, udah berapa belas tahun lalu. Kalau dia ketemu orang gay, terus deket gitu kan, nah jadi teman perjalanan, teman traveling. Itu kalau ditanya emang kebanyakan pengen sembuh sebenarnya, cuma nggak tahu gimana. Apakah ada terapi gay? Nggak tahu. Kalau mau dibilang di sini kan juga di Indonesia terutama kalau ada gay kan langsung konotasinya berubah. Padahal mereka sendiri belum tentu milih untuk jadi gay gitu loh. Berarti benar kata kamu tadi bisa dari trauma ya kalau gay itu. Ya. Trauma bisa. Trauma masa lalu. Masa yang kalau kamu tahu yang ini apa namanya? Temenku ada yang gay. Itu katanya memang sebelumnya dilecehkan sama laki-laki. Oh. Holy cow. Itu kan otomatis trauma kan. Jadi dia balas dendam. Iya, bisa. Kayak gitu kan bisa jadi anti gay banget atau malah jadi masuk gay. Yes. Probabilistik. Harusnya dipukulin. Solusinya apa? Nggak tahu. Nggak ada. Jauh sekali. Kalau orang gay gitu dikasih cewek gitu. Misal nih, masuk ke rumah, bro. ini yang gay nggak mau masuk, ini yang jadi laki-laki suka laki-laki, yang laki Atas atau jadi bawah? laki, nah ya atas apa bawah? Iya, Kalau orang manapun. enggak dong, beda dong. Kalau sebenarnya yang ditusuk itu biasanya malah deket sama cewek, dia jadi kemayu gitu, jadi kayak flamboyan, iya. Itu malah deket sama cewek. Itu kan nggak nih, deket sama cewek terus ceweknya lanjang Z. Ngaceng nggak gitu? Nah, ereksi enggak. Bahasanya Anda.
Nah itu nggak tahu ya, belum bertanya. Atau mungkin tiap orang beda. Aduh, nama saya kan ada juga yang B. B ya dua ya itu ya. Benar. B tapi kalau milih satu nggak jadi B dong. Hai. Itu cuma permainan kata. Kalau nggak gini aja, ngaku gay terus kalau pas kayak gitu. Anda ini mesum misogini. sekali. Sudah jauh ya topiknya. Dari cinta ke seks. Well, itu sebelahan anyway. Kita kan ngomongin cinta romantis. Ya, masalah romantis. Apalagi Anda yang memulai. Sudah aku bilang aku tidak tahu apapun tentang cinta. Pengalaman saya juga belum terlalu jauh kalau masalah cinta ya. Ya, paling ngobrol-ngobrol doang. Kalau sampai yang jatuh cinta sampai kayak tadi saya contohkan, sleep call saya belum sampai sleep call belum. Itu aku masih nggak habis pikir. Terus beliin makan belum. Tapi yang aku tahu tuh yang video call seks VCS. Iya. Nah, itu mah industri kan? Aku nggak ngerti juga. OnlyFans gitu. Mereka jualan apa gitu? Itu kalau semuanya emang udah dalam pacaran udah ekstrim bisa sampai yang VCS gitu. Itu kan orang-orang nggak ngerti masalah data pribadi, data digital. Langsung kesebar mampus itu. Itu. Tapi masalahnya ya, kalaupun disebar, Indonesia orangnya banyak, kemungkinan nggak nyadar juga. Ya, bisa jadi itu. Paling keluarga terdekat, itu pun belum tentu nyampe. Ya. Kecuali kalau yang nyebarin orang terdekat sendiri terus benar di grup. Itu mampus langsung dijauhin. I don't know. Apalagi kamu yang soal yang belum tahu. Tadi Anda yang mulai, saya tidak tahu. Sleep call paling ya anterin GoFoodin biasanya GoFoodin. GoFoodin apa? Makanan. Hah? Itu biasanya gitu. GoFoodin makanan ke ceweknya. Itu iya. Sleep call. Bener. Jadi nggak keluar makan gitu? Ya kalau sebenarnya cowok emang GoFoodin makan. Kan GoFood kan sekarang ada dine-in kan? GoFood dari jauh nanti nyampe langsung ke rumah ceweknya gitu. Bukan. GoFood terus berdua ke tempat makannya terus langsung enggak. Iya, aku beneran rumahnya beda. Terus GoFoodnya ke rumah. Aku yang mesen ngirimnya ke rumah ceweknya gitu. Yang ngasih makanan itu mungkin beda ya, dulu ngasih coklat beda. Paling nggak ketemu lah. Beli makanan terus anterin kan mesti gitu. Iya, biasanya terus gitu, makan bareng ngobrol, isi emosional di situ. Tapi ya juga ada yang gitu kayak ngasih makanan aja. Anda kok tahu masuk? Teman saya yang pacaran banyak. Oh. Saya saja yang minim ini. Saya kan ini lebih ke quality over quantity. Ya bisa. Itu aku mending belajar pengalaman dari teman-teman saya. Di Indonesia udah mulai banyak tidur bareng. Apa? Tidur bareng sama cewek. Sleep call. Enggak tidur bareng. Enggak. Tapi enggak tahu aku tak tanyain kalau temenku ngakunya sih enggak seks ya. Ya tidur bareng aja. Kadel rasanya. Oh, ya kalau kadel aku tahu. Kadel itu dari. Di kos, di kontrakan apa terserah tidur bareng. Di kos kan enggak boleh biasanya. Lah emang kos campur enggak banyak di Indonesia. Tapi campur kan biasanya enggak boleh lawan jenis. Kos campur boleh. Boleh. Oke, apartemen aja. Kan banyak yang LV bahasanya. Kota-kota besar banyak lah harusnya. Ada. Sorry. Saya tidak tahu apa-apa. Boleh. Temenku ya yang kos campur gitu. Boleh. Jadi tidur bareng. Tapi ya, kalau masalah kos-kos itu ya, kalaupun lawan jenis nggak boleh. Berarti malah orang gay biasanya. Lebih banyak malah ya. Itu malah lebih bahaya. Holy shit. Jadi lebih kaum Sodom. Itu paling GoFoodin tadi. Sip callan, tidur bareng apa ya yang sekarang ini? Kalau I don't really need that information though. Like itu dia. I'm old school. Ya fisik aja lah. Ya. Fisik lah. Lebih ikatan emosional. Entah itu pacaran yang berlanjut nggak, at least fisik. Something physical. Iya. Itu harusnya yang diperluin saat ini loh. Kebanyakan kan kayak online. Kalau itu mah aku sama aku juga bisa. Bener ngobrol. Tinggal aku bilang, aku udah pesenin kamu GoFood loh. Ntar dia pura-pura udah dapat GoFood bener. Bisa, iya bener dia. Iya bener. Sleep Ngobrol call juga bisa ya, telepon ya.
telepon bisa, Iya, sleep telepon call bisa, sleep call, iya, bisa, bahasanya. pakai video kan. Kalau virtual mah semua bisa. Atau mungkin aku yang terlalu wow dengan AI. I don't know man. Give me something physical. Tapi harusnya Fiskal. gitu. Saya setuju Fiskal. saya. Fiskal. Fiskal. Apa lagi itu? Jokes. Jokes. I guess that's it. Ya, maybe is that Done. done.